Jumpa lagi bersama Cikgu Jun di Sunday School hari ini. Bagaimana kabarnya? Tentunya ajaib, hebat, luar biasa. Yes. Sebelum kita memulai Sunday School kita hari ini, mari kita lipat tangan kita, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan.
Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Cigu percaya adik-adik hari ini dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Hari ini bersama dengan Cigu Franis. Adik-adik mari kita berdoa sebelum kita belajar firman. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami, beri kami hati, pikiran yang fokus untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini Cigu akan bawa kita firman Tuhan yang bertajuk kuasa doa. Adik-adik mari kita lihat bersama ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama. Tajuknya, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rod untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Dan yang terakhir, Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Nah, adik-adik, hal penting dan apa yang kita boleh belajar dari kisah ini adalah, yang pertama, berdoa merupakan hal ataupun bagian yang amat penting dalam kehidupan umat Allah. Jemaat mula-mula menunjukkan bagaimana pentingnya berdoa dalam apapun keadaan, baik dalam penganiayaan, baik dalam penderitaan, maupun dalam keadaan yang sukacita. Yang kedua adalah Tuhan berhak menentukan apa yang terjadi dalam diri kita. Karena itu berserahlah kepada Tuhan dalam setiap doa dan pengharapan. Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencananya.
Sebagaimana jemaat mula-mula menyerahkan sepenuhnya pada rancangan Tuhan apapun yang terjadi kepada Petrus. Yang ketiga adik-adik adalah Tuhan punya kuasa jauh di atas apa yang bisa kita pikirkan. Nah, karena itu berdoa dan mintalah kepada siapa adik-adik? Tuhan. Dan kita harus yakin. Dan kita yakin bahwa Tuhan mampu melakukan dan menjawab sesuai dengan rencananya apapun yang kita minta kepada Tuhan. Amin adik-adik. Adik-adik, mari kita lihat bersama ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Mari kita baca bersama ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup, mari kita tutup bersama dalam doa ya. Mari kita doa bersama. Haleluya, terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami dapat memuji-Mu dan juga kami dapat belajar firman-Mu. Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan kami tekun dalam berdoa karena kami percaya dalam doa ada kuasa yang besar ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, setiap anak-anak yang sudah join online ya Tuhan. Kiranya Engkau terus membawa mereka menjadi lebih berhikmat, lebih hidup takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.